Haleluya, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para jemaat sidang GPD IDUN Bandung, kita bersama-sama akan melakukan ibadah secara online. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai kita semua, meskipun kita di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tapi kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kita. Kita mau sambut dengan pujian Kau yang terindah. Haleluya Yesus. Siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Biar singa melintang lagu ini. Saya undang siap sedang jemaat GPD IDUN Bandung dimanapun berada. Kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus. Ibadah.
kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, ajar kami untuk kami selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Setiap kami yang memuji membesarkan nama Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Allah boleh hadir di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian penyembahan kami yang kami menunaikannya Tuhan hanya kepadamu. Dan biarlah Tuhan juga menutup bungkus tempat ini Tuhan. Tuhan menutup bungkus setiap rumah kami Tuhan, dimanapun kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan. Biar Engkau tetap membungkus kami dengan darah Yesus. Kami tolak segala niat-niat hati orang jahat ya Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Kami mau fokus di dalam kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita sambung dengan pujian. Allah bangkit, bersoraklah. Kuasanya
kita selalu diberikan kemenangan. Di dalam Tuhan kita terhindar dari apapun. Di dalam Tuhan pun kita diberkati, baik itu secara rohani maupun secara kebutuhan kita. Tuhan cukupkan. Itu bukan untuk kita menyenangkan diri kita, itu bukan untuk kita memegahkan kehidupan kita. Kita diberi kekuatan, kita bisa melakukan segala sesuatunya. Itu karena kehendak Tuhan. Itu cuma karena kehendak Tuhan. Saudara boleh hadir di rumah saudara pada saat ini, bersama-sama berkumpul dengan keluarga, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu karena kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menyembah Dia. Tuhan menginginkan kita untuk memuliakan nama-Nya. Sebab Dia layak. Sebab Dia layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, saya ajak semua dimanapun saudara berada, kita angkat pujian. Ku hidup karena anugerah. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena kasih. Kaulah sumber hidupku. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Sebab Kau layak Tuhan. Layak, layak. Benar Yesus, Kau layak Yesus. Layak, layak. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak, layak. Amin. Amin. Layak, layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Bapa, itulah seruan kami Tuhan. Itulah seruan sidang jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami boleh hidup hanya karena anugerah Yesus. Kami boleh hidup karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memiliki apapun Tuhan
terima pujian sembah kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan pada pagi siang hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur, berterima kasih buat waktu kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat sini, baik yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, sebab kami boleh lagi memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu Bapa. Biar pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami mau buka hati kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik untuk ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan melayani saat pagi hari ini. Siapakah dia Tuhan? Dia manusia biasa Tuhan, penuh dengan kekurangan, kelemahan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami minta kuasa Allah Roh Kudus bekerja di tengah kehidupan hamba-Mu. Pakai dia dengan luar biasa. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Engkau singkapkan pagi hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini benar keluar dari hati-Mu lewat tutur mulut kata hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi urapan kuasa Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu Tuhan. Biar benar-benar kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, sehingga ketika umat Tuhan dalam kekelemahan, Tuhan akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan akan disembuhkan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa setiap intimidasi iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan melalui hamba-Mu. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau halaukan Tuhan. Tapi benar-benar benih firman Tuhan akan tertanam di tengah hati kami yang baik. Dan itu akan bertumbuh berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Siaplah hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini, dimanapun saudara berada dalam menyaksikan ibadah ini. Saya percaya saudara merindukan setiap kebenaran firman itu adalah jawaban dari apa yang engkau harapkan. Saudaraku, kita akan masuk di dalam kebenaran Allah, saudara ya. Saya percaya setiap hati telah siap. Apapun bentuk firman yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, kita akan melihat satu pembacaan yang ada di dalam Mazmur 80. Kita baca ayat yang keempat. Saya mohon kita bersama-sama membacakan ayat ini. Mazmur 80 ayat yang keempat. Firman Allah berkata, Tuhan adalah semesta alam. Berapa lama lagi murka-Mu menyala-nyala sekalipun umat-Mu berdoa. Saudara, dari pembacaan ini saudara mungkin dapat melihat apa yang terjadi ya kepada bangsa Israel ini, saudara ya. Saya mau katakan ketika pemazmur ini dia menyampaikan apa yang ada, saudaraku, di dalam ayat ini, dia sementara dalam penderitaan atau tekanan, saudara ya. Tekanan hidup yang amat berat dan sangat mengharapkan satu pemulihan dari Tuhan. Saudara, firman Allah pagi hari ini berbicara tentang kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Saudara, kita melihat bagaimana apa yang diungkapkan dalam ayat ini, saudaraku ya. Di sini pemazmur ini dia mengatakan, saudaraku ya, bagaimana keadaan ya Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala-nyala sekalipun umat-Mu berdoa. Saudara, kalau kita berdoa, saudara ya, berdoa itu berarti hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang baik. Amin, saudara. Kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan, tentunya kita sudah menyadari bahwa untuk kita menikmati jawaban dari Tuhan, ada hal yang kita lakukan, saudaraku, adalah hati yang bersih di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi doa kita
akan dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel ini, saudara, ya, adalah bangsa yang di sini dikatakan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-5, saudara, kita lihat di situ apa yang terjadi kepada bangsa Israel ini. Hukuman Tuhan datang kepada mereka, ya. Di sini dikatakan engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. Saudaraku, ada satu penyesalan yang dilakukan oleh bangsa ini, saudara, ya. Yang kemudian, saudara, apa yang mereka hadapi ini adalah sesuatu hal yang berat. Tapi saya mau katakan, saudaraku, bukan hal apa yang berat yang mereka alami, tapi saya mau katakan, saudaraku, bagaimana bangsa Israel sekalipun mereka berada dalam situasi dan kondisi yang berat, mereka mau mencari Tuhan. Amin, saudara. Mereka mau mencari Tuhan. Saudara, firman Allah bicara tentang kehadiran Tuhan, saudaraku, mendatangkan pemulihan. Ada hal yang hilang, saudaraku, ada hal yang hilang yang kemudian Tuhan pulihkan. Saudaraku, jadi hal ini yang perlu kita belajar, saudaraku. Di sini dikatakan, saudaraku, pemazmur ini, ketika dia mengalami hal seperti ini kepada bangsa yang dia pimpin, yang dia arahkan, saudaraku, ketika itu dia mengatakan untuk kita mencari Tuhan, saudara, ya. Satu tindakan pemazmur yang dia lakukan yaitu datang kepada Tuhan, saudaraku, ya, adalah tindakan yang tepat. Ya, datang kepada Tuhan adalah tindakan yang tepat. Saudaraku, apapun bentuknya persoalan kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak. Amin, saudara. Dia akan bertindak. Kita melihat seterusnya, saudara, ya, betapa banyak, saudaraku, ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, ya, ketika kita dalam keadaan masalah-masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, yang kita cari bukannya Tuhan, saudara, mencari kekuatan diri sendiri. Saudara, kalau orang yang kemudian, saudaraku, menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, saudaraku, ya, dan kemudian dia mencari kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, dia akan mengalami apa yang namanya, saudaraku, satu keadaan yang makin terburuk, bahkan pun hancur, saudara, ya. Jadi apa yang kita belajar dari yang namanya pemazmur ini, saudara, di dalam keadaan sesulit apapun, dia tahu bahwa yang menolong dan memberi dia jalan keluar hanya dari Tuhan. Saudara, bukankah kehidupan kita di rumah ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara? Saya percaya ketika persoalan saudara bawa di kaki Tuhan dan minta tuntunan dia untuk memberikan kelepasan, memberikan jalan keluar, persoalan itu akan dapat jalan keluar yang pasti, saudara, ya. Saudara, banyak kali, saudaraku, ya, kehidupan orang percaya ketika menghadapi seperti ini, saudara, ya, mereka bukan cari pertolongan kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang kemudian, saudaraku, di dalam penderitaan dan tekanan, mereka mencari apa, saudaraku? Kekuatan-kekuatan dunia, bahkan terlibat di dalam kuasa-kuasa gelap. Saudaraku, orang-orang sekarang, saudaraku, karena mereka belum melihat jawaban Tuhan, belum ada penyelesaian di dalam masalah yang mereka hadapi, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini, saudara. Banyak orang berkata, aduh, kapan ini berakhir? Saudara, ya, hidup dalam ketakutan, kecemasan, di dalam kekhawatiran menghadapi hal-hal yang ada di depan, saudaraku. Ada orang yang tidak sabar menunggu, saudaraku, bagaimana Tuhan membentuk dan memproses dia untuk menjadi pemenang di dalamnya. Tapi ada cara-cara yang mereka lakukan, yaitu untuk cari dukun, saudara, ya, cari paranormal, saudaraku, cari kekuatan-kekuatan dunia. Saudaraku, kalau kita mencari kekuatan-kekuatan dunia, kadang-kala, saudaraku, kita cari, saudara, ya, ada orang yang mempercayai bintang-bintang, saudara, ya, ya, bintang bintang Aries lah, bintang Scorpio, bintang apa, saudara, ya. Mereka akan cari di situ. Kira-kira untuk bulan ini hidup saya seperti apa, gitu, ya, ya. Jadi mempercayai hal-hal yang berbau dunia, yang sebenarnya dunia tidak akan menjamin
hal-hal gelap, saudara. Saudara, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidupmu, saudara. Bahkan saya katakan tadi, bukannya pemulihan yang kita peroleh, tapi yang terjadi adalah semakin terburuk, bahkan hancur kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya, saudara. Ya, mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Saudara, pemulihan, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita alami ketika kita datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita hanya bisa alami ketika kita datang kepadanya dan mengundang dia hadir dalam kehidupan kita. Mengundang dia hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, di mana Tuhan hadir, pasti di situ terjadi manifestasi kuasa. Amin, saudara. Di mana Tuhan hadir, pasti di situ terjadi manifestasi kuasa Allah. Jadi ketika kita datang, saudaraku ya, pasti ada pemulihan. Ketika kita datang pasti ada perubahan. Ketika kita datang pasti ada kelimpahan, saudaraku. Ada kelepasan, ada kemenangan yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian hidup kita. Bahkan pertolongan dari Tuhan itu akan Tuhan nyatakan di saat engkau membutuhkan dia. Ada mujizat-mujizat yang terjadi ketika kita hadirkan Tuhan di dalamnya, saudara. Saya mengalami hal ini, ya. Tuhan bekerja. Ada satu saat di mana saya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang saya lari cuma datang di kaki Tuhan. Ada banyak hal-hal yang saya perbuat yang kadang-kala, saudaraku, hal-hal yang saya tidak sadari itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi sesama, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang saya kasihi, saudara ya. Ada hal-hal yang mungkin saya perbuat itu adalah sesuatu kesalahan yang saya tidak sadari. Saudaraku, di dalam persoalan-persoalan ini, saudara ya, kadang saya dituduh hal-hal yang kadang-kadang membuat saya gelisah dalam keadaan seperti ini, sehingga trauma terjadi. Tapi saya memuji Tuhan, saudaraku, sekalipun persoalan yang berat harus diselesaikan, tapi akhirnya selesai juga dengan baik. Dan saya percaya semua berakhir dengan baik karena Tuhan ada di dalamnya. Amin, saudara. Karena Tuhan ada di dalamnya. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, kehidupan kita untuk menghadirkan dia ada di dalam keluarga kita. Dia ada di dalam pekerjaan kita. Dia ada di dalam pendidikan kita, saudaraku. Dia ada di dalam setiap persoalan kita. Karena kalau Tuhan ada, dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa terjadi. Saudara, kita akan melihat satu contoh yang ada kepada keluarga Obed-Edom, saudara ya. Kita melihat contoh ini. Kita baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saudara, di sini dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, kita melihat apa yang terjadi di dalam keluarga Obed-Edom ini, saudara. Ya, saudara, keluarga ini diberkati Tuhan. Keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Ya, hal-hal yang luar biasa terjadi ketika kehadiran Tuhan ada di dalam keluarga itu, di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana cerita ini. Sekali lagi, saudaraku ya, bagaimana Obed-Edom ini kemudian diberkati Tuhan. Dan ini cerita sampai jadi buah bibir, saudara ya. Kalau buah bibir itu bukan hanya hal-hal yang negatif, saudara, tapi buah bibir yang diceritakan dari masyarakat yang ada di situ, saudaraku, adalah cerita-cerita yang sangat membangun. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Obed-Edom ini. Mereka diberkati,
saudara ya. Seperti apa yang kita baca tadi, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Saudaraku, bahkan ini terdengar sampai ke telinga yang namanya Raja Daud, saudara. Saudaraku, kehidupan yang diberkati Tuhan ditentukan dari kehadiran Allah yang ada di dalamnya, saudara. Ya, Tuhan mampu memulihkan. Saya katakan, saudaraku, di sini dikatakan ketika Tuhan ada, Tuhan memulihkan kita. Kita akan melihat bagaimana suatu perubahan terjadi, satu kelepasan terjadi, kemenangan, kelepasan, bahkan pertolongan dan mujizat-mujizat Allah akan ada di dalam hidupmu, akan ada di dalam keluargamu, akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam usaha pekerjaanmu. Jadi gak usah takut, saudara. Ketika engkau mungkin saat-saat ini berada dalam situasi, kondisi bagaimana keuangan yang semakin berkurang, saudara ya, dengan adanya COVID-19 ini, banyak yang mengalami bagaimana keadaan gaji yang tadinya, saudaraku, full, sekarang potong setengah. Saudaraku, ini berat, saudara ya. Tapi engkau melihat dari pengalaman yang dialami oleh apa yang namanya keluarga Obed-Edom ini. Sekalipun saudaraku keluarga ini, saudaraku dalam keadaan sederhana, saudara ya, tapi ketika mereka tahu tabut Allah ada di dalam keluarga itu, dan keluarga ini dipulihkan dengan cara yang luar biasa, menjadi kesaksian, saudara, menjadi kesaksian. Mereka melihat ada sesuatu dalam keluarga ini. Saudaraku, bukankah itu juga yang menjadi kerinduan saudara untuk supaya kita diberkati? Amin, saudara. Engkau ingin diberkati Tuhan. Saudaraku, saya terlalu yakin ketika engkau menghargai Tuhan, engkau menghormati Tuhan, dan meminta Dia diam di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Karena kuasa Allah, manifestasi kuasa Allah itu bekerja dalam hidup pribadimu, dalam keluargamu. Saudaraku, jangan khawatir tentang apa yang sedang engkau hadapi. Ketika Tuhan ada, Tuhan akan memberikan penjelasan, Tuhan akan memberikan perubahan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberi kelepasan. Kemenangan datang pada kemenangan akan engkau alami dalam perjalanan hidup. Saudaraku, inilah hal apa yang kita ambil dari seorang yang namanya Obed-Edom ini, saudara ya. Tabut bicara tentang lambang kehadiran Allah, saudara ya. Tabut adalah lambang kehadiran Allah, saudara ya. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, keluarga Obed-Edom ini mereka sangat menghormati Allah, ya. Mereka sangat menghargai dan mereka sangat menempatkan, saudaraku, Allah itu di atas segala-galanya, saudara ya, di atas segala-galanya. Saudara, kehidupan kita yang ada di dalam keadaan apapun kita, walaupun mungkin saudaraku keadaan-keadaan yang ada di depan kita tidak akan menjanjikan ada satu keadaan yang berubah, tapi kalau engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan dapat mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Karena Dia yang berjanji setia. Dia bukan manusia, saudara, yang berjanji yang kemudian dimungkiri. Tapi kalau Dia berjanji, pasti janji Allah itu Tuhan menyatakan di dalam kehidupanmu, saudara. Jadi ini hal apa yang kita belajar dari yang namanya keluarga Obed-Edom. Dia memprioritaskan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya, dan mereka sangat menghormati Tuhan. Saya bisa katakan, saudaraku, keluarga Obed-Edom adalah keluarga yang benar-benar, saudaraku, di dalam hari-hari yang mereka lalui, saudara ya, mereka jalani adalah hari-hari yang mereka percayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi setiap kali mereka bangun pagi, saudara ya, mereka masuk di dalam hari yang baru. Keluarga ini membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, berkali-kali saya katakan, saudaraku, bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Amin, saudaraku. Bangun hubungan
dengan Tuhan lewat doa. Karena di dalam hubungan dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Betapa besar Tuhan itu bekerja dalam hidupmu, saudara. Jadi ingat, saudaraku, jadikan hidupmu seperti keluarga yang ada di dalam contoh ini, saudara ya. Keluarga Obed-Edom. Dia diberkati, saudaraku ya. Saya mau katakan, saat Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan dan menempatkan dia ya di atas segala-galanya di dalam hidupnya, saudaraku, semua Tuhan tambahkan ya. Semua apa yang dibutuhkan Tuhan berkati. Di sini dikatakan sekeluarga loh, saudara ya. Jadi dari anak, cucu, ke orang tua, mereka diberkati. Saudaraku, mungkin saudara katakan, wah, berkat-berkat jasmani pasti dialami. Saudaraku, bukan hanya sekedar berkat jasmani yang keluarga ini alami, tapi berkat-berkat dari Allah melalui berkat-berkat rohani. Kehidupan mereka damai, saudaraku. Kehidupan mereka sukacita ada di dalam keluarga itu. Sebab kenapa, saudaraku, keluarga ini menikmati Tuhan di dalam hidup mereka? Karena mereka rasakan bagaimana hadirat Tuhan memiliki peran utama dapat mengubah hidup keluarga ini. Dan bukankah ini menjadi kerinduan saudara? Untuk supaya melihat keluarga saya diberkati. Untuk saya melihat kehidupan anak-anak saya mencari Tuhan. Mereka tahu beribadah, mereka tahu saudaraku masuk di dalam hadirat Tuhan, memiliki hati yang mencintai Tuhan. Ini kerinduan kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua memiliki kehidupan keluarga ya, supaya mereka benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ketika anak-anak kita, kehidupan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara gak usah takut hari esok, gak usah takut dengan persoalan yang sedang terjadi dengan adanya persoalan COVID ini, saudara ya. Karena yang jelas, saudaraku, kalau kita mencari Tuhan, kehidupan kita ada di dalam pertanggungjawabannya Tuhan. Amin, saudara. Dia yang akan bertanggung jawab membereskan masalahmu. Dia akan punya tanggung jawab, saudaraku, untuk memberkati engkau dalam hal kebutuhan makan, pakai, keuanganmu pasti disediakan oleh Tuhan. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, menghadirkan Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Firman Allah katakan, saudaraku, di dalam Pemazmur, saudaraku, Mazmur 37, saudaraku, di situ dikatakan ayat yang kelima, maka di situ Tuhan akan bertindak. Amin, saudaraku, Tuhan akan bertindak. Di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, saudara. Dan kalau Allah yang bertindak, tidak ada satupun yang dapat melawan cara Allah bekerja. Amin, saudara. Nah, hal ini yang perlu ada dalam hidup kita. Saudara, kita juga melihat, saudaraku ya, di Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Apa yang terjadi, saudara ya, kita melihat di sini ya. Nyanyian Siara, saudara, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ini, saudaraku, sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin, saudara. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Sampai dia mengatakan, ini saya bermimpi. Saudaraku, orang yang kemudian bermimpi hal-hal yang luar biasa, saudaraku, ketika dia melihat kenyataannya, saudaraku, dia lihat bukan seperti itu yang dia mimpi, itu dia akan kecewa. Tapi di sini kita bisa melihat, saudaraku, ketika orang-orang mengandalkan Tuhan, saudara, di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, saudara ya, nyanyian Sarah di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya. Keadaan Sion itu berbicara gereja Tuhan. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kayak percaya enggak, saudaraku, kalau kita mengalami bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ketika Tuhan ada di dalam hidup kita.
Ketika Tuhan ada di dalam pribadi kita, ketika Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Jadi saya katakan saudaraku, tabut Allah, bicara kehadiran Allah akan datang dalam hidup kita ketika engkau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara. Dan di situ akan engkau melihat betapa luar biasa cara Tuhan memberikan jalan keluar di saat engkau tertutup jalan saudara. Jadi ini yang kita harus sadari saudara. Ya, kehidupan kita, kalau kita undang Yesus ada dalam hidup kita, kita akan melihat betapa besar pembelaan Tuhan atas hidupmu. Kau alami bagaimana cara Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat terjadi. Sampai kita sampai saudaraku, kita seperti seorang yang bermimpi, saudara ya. Mimpi menjadi kenyataan, saudara ya. Mimpi-mimpi yang indah. Kita memiliki hal-hal yang luar biasa yang saudara, ketika engkau alami itu, engkau akan sanggup, engkau akan mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau punya cara yang dahsyat dan ajaib menolong hidup kita. Saudaraku, jadi ini yang perlu ada dalam hidup kita. Utamakan Tuhan dan hadirkan Dia ada bekerja dalam hidupmu. Saudara, jangan pikirkan saudaraku, cara apa saudaraku dan bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Ya, jangan pikirkan Tuhan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya dalam keadaan terburuk seperti ini. Saya di dalam keadaan yang tidak bisa berdaya karena keadaan-keadaan yang terjadi. Saudaraku ya, mungkin engkau sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan mungkin sudah banyak utang-utang yang harus engkau bayar karena keadaan yang terjadi. Saudaraku, di dalam situasi-situasi seperti ini, engkau tertekan dengan hutang yang harus dikembalikan untuk biaya hidup, biaya hidup keluarga, bahkan mungkin tagihan-tagihan yang kemudian datang pada waktu di mana engkau tidak punya uang. Saudaraku, bingung mungkin saudara katakan, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan seperti ini sementara keadaan saya dalam keadaan kesesakan. Saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kadang tidak terpikir bagaimana cara Tuhan bekerja, saudara ya. Saudaraku, bahkan saudaraku ya, kalau Tuhan bekerja terkadang ya saudaraku, di saat ya kita menghadapi persoalan atau masalah-masalah itu adalah cara Tuhan memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kehidupan kita. Amin saudara. Memakai persoalan-persoalan yang engkau hadapi sebagai sarana untuk Tuhan pulihkan hidup saudara. Saudaraku, kalau kita mengalami persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi, saudara ya, kita mau minta Tuhan, apa sih yang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Apa maunya Tuhan di balik semua ini, saudaraku? Sebab saya terlalu yakin, kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan secara kebetulan, tidak, saudara. Tuhan punya tujuan-tujuan dari hidup kita. Apa yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita di balik setiap persoalan kita. Ya, saya selalu, setiap keadaan yang saya hadapi, saudaraku, saya tidak pernah menyalahkan, oh si anu ini yang salah, si anu ini yang salah, enggak. Lebih saya mengoreksi diri. Tuhan, saya punya kesalahan di sini. Saya punya kekurangan di sini. Saya punya kelemahan di sini. Tuhan, saya minta Tuhan, kalau Engkau izinkan saya hadapi persoalan-persoalan begini, berarti Tuhan mau ada sesuatu yang harus rubah dari hidup saya. Saudara, jadi ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan proses dalam hidupmu lewat persoalan-persoalan yang terjadi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, saudaraku ya, salahkan pada diri sendiri. Karena kalau Allah mengizinkan terjadi itu, saudaraku, berarti ada proses Allah untukmu, untuk membawa engkau naik. Amin, saudara. Untuk membawa engkau naik tangga lebih tinggi lagi, saudara. Jadi kalau sekiranya kita menghadapi keadaan seperti ini, berbicara pada diri kita sendiri, Tuhan, apa yang Tuhan mau di balik penderitaanku?
Karena aku percaya segala jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang terbaik. Dan saudara akan melihat betapa Tuhan memakai persoalan-persoalan itu untuk membawa engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan diangkat, engkau akan dipilih menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membawa saudaraku melihat anugerah Tuhan dan pemulihan terjadi, bahkan kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidupmu. Saudaraku, ini yang kita harus pelajari, saudara ya. Jadi di dalam keadaan seperti ini Tuhan mau saudara kita untuk supaya kita, Tuhan mau supaya kita mengundang Tuhan. Setiap saat saudaraku undang Tuhan. Ya, jangan sampai keadaan yang terjadi saudaraku membuat saudara jauh dari Tuhan. Doa pagi udah enggak, doa-doa di dalam jemaat enggak, saudaraku. Kayak orang, saudaraku berada di dalam situasi seperti ini, saudaraku, dia menyalahkan Tuhan, saudaranya. Padahal Tuhan enggak salah, saudara ya. Jadi dengan cara ini saudaraku, Tuhan mau dalam kehidupan kita undang dia ada terus dalam hidup kita. Saudaraku, dalam keadaan apapun hidupmu, engkau dalam keadaan terjepit, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan susah, engkau dalam kesesakan, undang Yesus supaya dia akan berperang gantimu. Amin, saudaraku. Dia akan berperang gantimu. Dia akan memperlihatkan bahwa akulah Tuhan yang mampu menyelamatkanmu, yang mampu membebaskanmu, yang mampu memulihkan engkau, yang memberikan jalan keluar di saat engkau ada di dalam keadaan terburuk. Saudaraku, kita hargai Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan, engkau yang berkarya dalam hidup kita. Saya katakan tadi saudaraku, ketika Tuhan ada di dalam kehidupanmu, engkau akan memanifestasikan kuasa Allah. Tuhan akan memperlihatkan bahwa di dalamku ada kuasa yang tidak ada tandingannya dengan kuasa manapun yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Yesus itu yang akan berdaulat penuh atas hidupmu. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saya mohon saudaraku, pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Allah, saya katakan saudara ya, di dalam kehidupan kita sekalipun ya, kita dalam keadaan yang hancur, atau mungkin saudaraku ya, kita dalam keadaan, dalam bejana kita yang apa namanya hancur, Tuhan mampu membuat bejana baru ya, yang rusak Tuhan memperbaiki menjadi bejana-bejana yang baru. Sebenarnya kita baca di dalam Yeremia 18, kita baca ayat yang keempat, saudara. Kehidupan apa yang terjadi di sana? Ayat yang keempat, ya. Yeremia 8 ayat yang keempat, 18 ayat yang keempat. Firman Allah katakan di sini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, jadi ini saudara, kita menyadari, kita bersyukur Tuhan tahu bahwa hidup kita dalam keadaan-keadaan terburuk sekalipun, saudara ya, hidup kita di sini saudaraku, kalau kita mengalami keadaan-keadaan yang dilihat saudaraku di sini, hal-hal yang saudaraku kita lakukan saudaraku adalah rusak. Di sini dikatakan hal-hal yang rusak ya, bejana yang Tuhan sudah bentuk, yang sudah indah, tapi karena rusak saudaraku, Tuhan tidak akan biarkan rusak terus. Dia mampu memperbaiki dan bahkan mengerjakannya kembali menjadi bejana-bejana yang baru, saudaraku ya. Kehidupan kita, kalau kita dalam keadaan-keadaan yang sukar, saudaraku ya, keadaan-keadaan kita yang mungkin saudaraku berada di dalam situasi-situasi yang mungkin saudaraku kita mulai saudara ya menyadari bahwa ini kesalahan-kesalahan diri kita sendiri, saudara ya, yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku, sekalipun keadaan salahnya dari kita, tapi Tuhan mau memperbaiki. Amin, saudara. Tuhan akan membuat sesuatu bejana yang baru.
Dan kalau bencana yang baru itu pasti baik, saudara ya. Dan Tuhan akan memberi hal-hal yang baru dalam pemandangannya. Sesuatu yang terbaik yang menurut pemandangan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Jadi inilah yang bisa, saudaraku, Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Cari Tuhan, hadirkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan yang tidak terpikir oleh pikiran manusia. Di situ Tuhan bekerja. Amin, saudara. Makanya firman Allah katakan pada pagi hari ini, bicara kehadiran Tuhan untuk dapat memulihkan kehidupan kita. Rindukan Tuhan, saudara. Rindukan Tuhan untuk ada di dalam keluarga. Rindukan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Niscaya kehidupan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kehidupan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang engkau harapkan, saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kita adalah orang-orang yang, saudaraku, berharga di pemandangan mata Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Saudaraku, Dia ingin memperbaiki hidup kita. Dia ingin menunjukkan bahwa perhatiannya ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan jauh dari Tuhan ketika engkau berada dalam situasi yang sulit. Perhatikan bahwa orang yang menjauh dari Tuhan, sama artinya, saudaraku, dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Firman Allah katakan di dalam Yeremia 17, saudaraku, di sana di dalam ayat yang kelima, saudara, kita melihat bagaimana orang-orang, saudaraku, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang baik yang akan dialami. Saudaraku, ayat yang ke-6 di sini juga dikatakan, saudara ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, hal ini akan terjadi buat mereka-mereka yang kemudian, saudaraku, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya terlalu yakin, saudara, bahwa kerinduan saudara, kerinduan saya, kerinduan kita semua, saudara ya, supaya kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kemampuan-kemampuan manusia yang terbatas, saudara. Kalau engkau mengandalkan kekuatan-kekuatan itu, seperti saya katakan tadi, saudaraku, engkau bukan menjadi hal yang baik yang akan engkau dapatkan, tapi hal yang buruk, bahkan kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, engkau percaya penuh bahwa hidupku ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidupmu, saudaraku. Tuhan akan memperlihatkan bahwa di dalam Tuhan segala-galanya yang terbaik Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua yang ada. Saudara, merupakan satu hal yang merupakan pesan Tuhan dalam hidup kita. Mengundang Dia, biar kehadiran Allah ada di dalam hidupmu, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, kehadiran Tuhan akan datang memulihkan kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, andalkan Tuhan dan hadirkan Dia bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau ketika menghadirkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau akan melihat terobosan-terobosan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, saudara. Firman Allah yang singkat saya sampaikan, tapi saya percaya bahwa ada Roh Kudus yang lebih jauh akan berbicara dalam kehidupan saudara. Saudara, kita mau supaya kehidupan kita mau dipulihkan, saudara. Kehidupan kita mau dipulihkan. Tuhan minta kerendahan hati kita, saudara. Tuhan minta kerendahan hati kita untuk menyadari bahwa saat-saatnya Tuhan pulihkan hal-hal yang hilang, yang kemudian, saudaraku, Tuhan mau kembalikan. Tuhan mau kembalikan dalam hidupmu. Cuma yang Allah mau dalam hidup kita, bagaimana kita mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidupmu, mengundang Tuhan untuk tinggal dalam hidupmu, karena Dia akan berkarya buatmu. Dia akan mendatangkan pemulihan-pemulihan dalam pekerjaanmu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam segala hal keluargamu, saudara, akan dipulihkan Tuhan.
Dan luar biasa kalau Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah ini. Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang Tuhan sampaikan buat kami pagi hari ini. Kami percaya ketika pemulihan Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami, kami akan melihat dan merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan berkarya lebih jauh dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari segala apa yang kami perbuat dengan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Tapi Tuhan, ketika Engkau ada di dalam kami, Engkau mampu menolong kami, membuat kami melihat bagaimana Tuhan ada di dalam kami yang akan melepaskan kami dari setiap keadaan-keadaan yang terjadi, dan berikan kami hati yang selalu mempercayai Engkau adalah Tuhan yang mampu menolong kami di dalam kesesakan kami. Kami hanya bisa lari dan memandang Tuhan, karena kami percaya pertolongan dari Tuhan itu yang Tuhan akan kerjakan jauh lebih dari apa yang kami harapkan. Kerjakan itu dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan, di tempat di mana mereka berada. Berkat Allah kiranya turun mengalir dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat dari Allah Tuhan turunkan atas mereka. Baik berkat-berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani mengalir dalam hidup mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan datang dan jamah mereka. Kalau mungkin mereka dalam keadaan kesesakan karena berada di dalam situasi keuangan yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka hari-hari, kami percaya ada Tuhan yang siap menolong, memberkati mereka. Tuhan punya cara yang dahsyat. Akan Tuhan perintahkan berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tidak ada yang terkecuali mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan datang dengan satu penghiburan dan kesembuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang berfirman ya dan amin. Kalau kami menghadirkan Tuhan bekerja dalam hidup kami, kami mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, bahkan menghargai Tuhan di dalam hidup kami, kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kami miliki, Tuhan tolong kami, ubah kami menjadi seperti yang Engkau inginkan, supaya kehidupan kami semakin hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya semua kami yang ada, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selamanya dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita angkat tangan kanan, tangan kita semua. Bawalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Sehingga apa yang kita kerjakan, keberhasilan dapat kita raih. Apapun yang merupakan masa depan yang penuh harapan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kehadiran Allah yang sudah bekerja buat kami. Di dalam nama Yesus mengalirlah berkat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati kita semua ya saudara. Tuhan menjamin kesehatan, kekuatan kita dalam segala hal, saudaraku. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayai Tuhan, menghadirkan Tuhan, berkat pemulihan lebih sempurna Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.